Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya. Semakin hari kita tahu bahwa tujuan kita tuh cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan bosan ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Mari kita fokus tuh melihat ke arah tujuan kita ya, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kita sama-sama menciptakan suasana yang seperti itu ya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita hikmat ya, hikmat jalan keluar ya, yang benar-benar dari Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Rut ya. Kitab Hakim-Hakim sudah selesai. Kita akan lanjutkan membaca di kitab Rut ayat pasal 1 ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka telah di jalan untuk pulang ke rumah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang
penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin ya. Jadi ini perempuan Moab. Kan kita tahu ya bahwa Tuhan Allah selama ini selalu melarang bangsa Israel untuk mencari istri selain bangsa Israel. Ternyata alasannya karena bangsa lain saat itu menyembah Allah lain. Tetapi Rut berbeda. Rut mengatakan kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan saat itu ya, ketika dia dengan sadar menyatakan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allahnya ya. Di sini kita tahu ya bahwa mengapa Allah itu selama ini melarang bangsa Israel percaya kepada atau menikah dengan bangsa lain, ya karena bangsa lain itu tidak percaya kepada Allah yang hidup, Allahnya Israel ya. Karena Allah kita tahu jalan ke surga yang melalui Allah yang hidup. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang disayang sama Allah ya, bangsa yang memang dari dulu Allah selalu berkomunikasi ya. Bangsa itu adalah keturunan dari Abraham, di mana Allah berjanji keturunan dari Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya, jadi di sini kita tahu ya kenapa Allah selalu melarang bangsa Israel menikah dengan bangsa lain, ya karena bangsa lain tidak percaya kepada Allah yang hidup. Berbeda dengan Rut, wanita Moab ini, ya. Rut berkata bahwa Allahnya orang Israel ya Allahnya dia ya, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dan itu dikatakan dengan penuh dengan kesadaran ya. Dan ini ya yang membedakan kenapa kok Rut malah nanti menikah dengan Boas ya. Ternyata ya karena ini ya, karena Rut dengan sadar mengatakan bahwa Allahnya bangsa Israel adalah Allahnya ya. Jadi kenapa kok diizinkan menikah dengan Boas ya? Ya karena Rut mengakui ya bahwa Allahnya Naomi yaitu Allah yang hidup ya Allahnya dia ya. Itu perbedaannya ya. Kita akan renungkan ayat demi ayat ya, kita akan mengulangi membacanya lagi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Naomi ya beserta suaminya ya. Katakan di sini, lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi Naomi dan suaminya itu pergi ke tanah Moab sebagai orang asing ya. Nama orang itu ialah Elimelek ya. Jadi namanya suaminya Naomi itu Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda ya. Jadi ini orang-orang Efrata ya. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya ya. Jadi ketika sampai di Moab, Elimelek meninggal. Ya, kemudian Naomi hidup bersama kedua anaknya. Ya. Yaitu yang bernama Mahlon dan Kilion. Keduanya mengambil perempuan Moab ya. Jadi orang Israel itu menikah dengan tetangganya ya, orang-orang Moab di situ ya. Orang-orang sekitar dia ya. Yang pertama bernama Orpa ya. Jadi orang Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya ya. Jadi mereka tinggal di situ 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya ya. Jadi kemudian anaknya Naomi yang dua ini yang bernama Mahlon dan Kilion meninggal juga. Sehingga Naomi saat itu sudah kehilangan suami dan dua anaknya. Ya. Jadi saat itu dia tinggal bersama dua menantunya ya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Yaitu doa ya Naomi ya. Jadi menantunya disuruh balik ya ke rumah orang tuanya dan juga berdoa semoga Allah juga memperlakukan dia baik seperti saat Orpa dan Ruth memperlakukan anak-anak Naomi dengan baik ya ketika masih hidup. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras ya. Jadi menantunya ini menangis ya. Dan berkata kepadanya, jadi ini kata menantunya kepada Naomi, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Jadi kan di sana dahulu itu ada kebiasaan ya, ketika anaknya laki-laki yang sudah beristri itu meninggal, istrinya itu nanti akan dinikahi oleh saudaranya yang masih hidup ya, adik-adiknya atau kakaknya ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Dan di sini dikatakan Naomi berkata, "Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ya, karena saat itu suaminya udah meninggal ya. Jadi Naomi tidak akan melahirkan anak lagi ya, karena suaminya udah pergi ya, bertemu Tuhan ya, udah meninggal. "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?" Ya, jadi Naomi berkata kalau bahasa kita, "Kalaupun aku menikah lagi, masa kalian menunggu anakku yang kulahirkan itu dewasa baru kalian menikahi anak-anakku itu?" Itu yang dikatakan oleh Naomi ya. "Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?" Ya, itu yang dikatakan Naomi. "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Jadi Naomi itu berkata, yang kualami itu pahit dibandingkan kalian ya. Naomi merasa bahwa tangan Tuhan itu teracung padanya karena dia sudah kehilangan suami, kemudian kehilangan anak. Jadi dia merasa tangan Tuhan teracung. Bahkan saat sampai di Israel dia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara," ya. Itu yang dikatakan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium ke mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Jadi ada dua menantu, Orpa dan Ruth. Orpa juga nangis kayak Ruth, tetapi Orpa kemudian pamitan kepada Ruth untuk kembali ke orang tuanya. Dan ini berbeda dengan Naomi ya. Berkatalah Naomi ya, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu," ya. Jadi itu yang dikatakan ya, untuk pulang menemui orang tuanya saja, jangan pulang bersama dia. Itu yang dikatakan Naomi. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ pula lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Jadi itu yang dikatakan Ruth kepada Naomi, di mana kamu bermalam aku bermalam ya. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, itu yang dikatakan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahwa lebih lagi pada itu jikalau sesuatu apapun misalkan aku dari engkau selain daripada maut. Itu yang dikatakan oleh Ruth ya. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Jadi ketika Ruth mendesak untuk ikut, ya udah Naomi udah nggak berkata-kata lagi ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem.
ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Jadi ketika Naomi balik tuh warga kota Bethlehem juga gempar ya. Dan perempuan bertanya-tanya, Naomi-kah itu? Jadi mereka seperti agak-agak lupa ya. Mereka ya karena udah lama ya. Anak-anaknya sampai meninggal, suaminya sampai meninggal ya. Saking lamanya merantau ya saat itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini jawaban dari Naomi ya. Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Itu yang dikatakan oleh Naomi ya kepada warga kota Bethlehem yang bertanya ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Itu yang dikatakan Naomi. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ya, itu yang dikatakan Naomi. Jadi Naomi berkata, waktu pulang tuh tangannya penuh, tapi waktu balik tangan kosong, anak-anaknya meninggal, suaminya meninggal. Itu yang dikatakan, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin ya, puji Tuhan, amin. Ini yang terjadi saat itu ya, saat Naomi ada di Moab, anak-anaknya dan suaminya meninggal. Kemudian ketika balik ada satu menantunya yang ikut ya ke Bethlehem. Amin ya, kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, hati kita semakin terpaut kepada Tuhan ya. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mencintai kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami seperti Dia mencintai Kau, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Bila perkataan-Mu dan nubuatan-Mu Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri Tuhan, bersama keluarga besar kami bisa bekerja sama untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi selalu berkat-Mu sampai kesudahannya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang tahu Kau, yang cinta Kau. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan persejahteraanmu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.